Nggak ada di Mbak semua ya. Iya. Kok aku body shaming ya? Ini kalau habis syuting ini kamu nggak bisa pulang kayaknya ini. Nggak tahu apa yang. Hai Sobat Bi, buat kamu yang lagi main ke Pantai Segara Ayu, wajib nih kamu makan dan nongkrong di Tutsi Beach Bar and Restaurant. Kenapa sih harus di sini? Karena di sini beragam menu bisa kamu nikmati dengan harga yang terjangkau. Yang pastinya makan di sini pasti sehat karena no MSG. Makanya kalau main ke Pantai Segara Ayu, wajib kamu mampir ke Tutsi Beach Bar and Restaurant. Akhirnya kita jumpa lagi Mbak. Ini kenapa nuansanya begini? Holland menang. Holland. Aku nggak ngikutin bola. Gimana tuh? Tadi malam ya? Oh tadi malam. Menang dong Holland. Oh, tadi malam tuh berarti Sabtu tanggal 3 Desember. Iya. Karena belum tentu tayang hari ini nih ya. Oke, itu menang. Menang dong. Oh berarti Mbak suka bola ya? Enggak juga sih sebenarnya gue. Oh ikut-ikut. Pasangannya suka bola ya. Pasanganku suka bola. Oke, ini kita kan ada di pantai nih. Kayaknya seru banget ya kita di pantai kayak asik gini. ya lihat banyak orang lagi rekreasi. Bukan self healing loh ya, again ya. Tapi rekreasi dong. namanya ya. Rekreasi. Oke, jadi kan kalau biasa kita di taman rekreasinya, tapi sekarang kita milihnya di pantai. Iya. Dan kebetulan kita juga disediain tempat duduk kayak gini, asik banget. Ya. Ini Ini payung-payung kita juga payung biru ya ini. Oke. Kita ada di Tutsi nih. Oh Tutsi. Di Tutsi itu kalau kita pergi dari dari Jalan Raya Danau Tamblingan ya, bisa ke arah Jalan Danau Jalan Pantai Sindu, atau bisa lewat Pantai Segara. Oh iya, tadi aku lewat Pantai Segara. Iya, aku juga lewat Pantai Segara. Jadi jalan dari sana, ya ketemu lah gampang ini tempatnya ya. Terus ini kebetulan kan asik banget. Ini ada yang curhat Mbak. Kayak kebetulan kita mau bahas sesi curhat ini. Ada 2 yang curhat. Kita bahas yang pertama aja dulu. Ini ceritanya, tapi kita nggak sebutin nama, identitas gitu ya. Itu cewek, usianya 27-28. Nah dia ini katanya itu kan dulu kerja di salah satu brand gitu ya, Terus habis itu dia ini perusahaan swasta. Terus habis itu dia ini kan memiliki bentuk tubuh yang agak berisi gitu ya, maaf ya, terus nggak terlalu tinggi. Terus akhirnya dia kena body shaming di tempat kerjanya sama kalau nggak salah supervisor atau manajer gitu ya, pokoknya atasannya dia lah gitu intinya. Nah akhirnya dia nggak kuat, akhirnya dia resign. Nah sekarang dia tuh kayak belum bisa menerima dirinya seperti itu. Kenapa sih harus dengan tubuhnya dia seperti itu menghalangi dia untuk bisa bekerja seperti biasa? Jadi kan dia kayak menyalahkan diri gitu ya. Dia perlu bekerja dengan tubuhnya atau perlu bekerja dengan skillnya menurutmu? Seharusnya sih kita kerja dengan skill ya. Cuman mungkin dia nggak kuat dengan body shaming yang terjadi di tempat kerjanya dia. Jadi gitu ya. Jadi dia ngerasa down, terus tidak mau memaafkan dirinya yang bodinya seperti ini, menyalahkan dirinya jadinya gitu. Tapi sebelum itu mungkin nanti kita kasih kayak solusi juga dari Mbak ya, seorang psikolog ini. Gimana sih cara menghadapinya untuk memaafkan diri kita sendiri. Tapi sebelum itu ini kan sebenarnya permasalahan utama adalah body shaming. Nah ini banyak terjadi. Mungkin saya pun pernah mendapatkan namanya body shaming ini. Apa sih sebenarnya body shaming kalau menurut psikolog Mbak? Iya, kan bukan menurut psikolog ya, menurut pengetahuan yang ada, menurut ahli yang ada. Jadi body shaming itu sebuah perilaku ya yang melakukan penilaian terhadap badan, kondisi orang lain. Jadi appearance, penampilan orang lain dari soal tubuhnya. Misalnya kamu kok gemuk sih kamu gitu kok gemuk ya. sih, kamu kok kurus banget sih kamu gitu. Kurus deh. Kamu kok hitam sih gitu ya. Kok Sisilia hitam sih kulitnya gitu aku ya. yang bilang loh. Kenapa sih? Kenapa kok jalannya agak mencong sih gitu ya. Kenapa kok kamu bungkuk dan sebagainya gitu. Nah, semua hal yang berhubungan dengan penilaian tentang sebuah kondisi tubuh ya, nah itu dikatakan body shaming. Oh, jadi semua hal tentang tubuh kita ini, iya, baik itu ukuran tubuh misalnya, warna kulitnya,
rambutnya, kemudian tingginya, rambut keriting itu juga. Rambut keritingnya kamu kok gitu sih, rambutnya keriting. Kayak Indomie. Sorry. Aduh, nyebut merek lagi. Sorry. Maksudnya kayak mie keriting gitu ya, mie kecil keriting. Emang ada gitu. mie nggak keriting? Ada dong. Apa? Mie yang udah di smoothing ya? Iya, di smoothing kan ada. Oh, body shaming tuh kayak gitu, iya. Tapi apa sih? Ini kan tidak semua orang bakalan melakukan body shaming gitu ya. Tapi beberapa yang memang keras banget body shamingnya. Apa yang membuat melatar belakangi seorang ini melakukan body shaming kepada kan seorang? Ada dasar gitu ya. Dasarnya ini ya, media itu kan memiliki memiliki imaging ideal. Coba deh ya. Kalau kita yang lagi viral kita nih, aplikasi foto itu yang tadinya mukanya tembem dikecilin. Kalau dulu kan waktu aplikasi itu nggak ada, kalau foto misalnya gini. Ya udah gitu ya. Kan gini. Supaya tirus kan wajahnya. Kayak bebek gitu kok, kayak bebek terus gitu. Terus yang matanya kecil, dia matanya melalak gitu ya. Kalau matanya gede kayak aku, kalau melalak kan tambah nakutin gitu ya. Nah, karena di situ ada imaging atau ukuran-ukuran ideal yang diberikan kepada publik. Jadi ada dampak sosial kayaknya. Ada standarnya gitu ya. Ada standar. Jadi standarnya siapa sih yang bikin? Ya standarnya yang bikin pasar. Pasar itu siapa? Ya publik ya. Ya, jadi kecantikan itu distandarkan seperti apa? Nah, misalnya putih, terus tinggi. Kemudian kalau aku udah masuk lah ya, kalau standar imaging kecantikan Indonesia gitu. Coba ya, putih. Tapi cuek aja lah. Putih kan standarnya. Tinggi, terus langsing. Terus apa lagi? Nggak terlalu kurus. Terus rambutnya yang lurus gitu ya. Hitam panjang. Nggak ada di Mbak semua ya. Iya. Kok aku body shaming ya? Ini kalau habis syuting ini kamu nggak bisa pulang kayaknya ini. Nggak tahu apa yang terjadi sama dirimu. Dek. Oke, jadi yang buat standar ini adalah publik ya? Iya, pasar media yang buat kalau standar. Kalau media tidak memuatnya kan tidak mungkin itu. Misalnya, kok media sih yang disalahin? Bukan soal media disalahin. Tapi coba lihat advertising ya, yang banal, pasar ya, market yang banal itu. Yang dipakai wajah bule misalnya, yang Indo-Indo, yang putih-putih, gitu ya. Yang hitam kayak aku nggak laku, makanya aku jadi psikolog, nggak jadi model. Gitu kalau misalnya ini mungkin jadi model. Tapi model sekarang banyak yang kulitnya ini loh. Nah, kalau di luar itu kalau beberapa model dunia justru yang otentik dari orang itu yang diangkat. Iya, jadi sebenarnya nggak ada yang namanya body shaming. Setiap orang unik dan setiap orang menarik ya dengan sendirinya. Tapi sekali lagi ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya orang yang di body shaming dia akan melihat dirinya. Nah, kalau yang melihat dirinya dengan regret atau menyesal, dia akan menyesal dan akan menyalahkan diri sendiri. Nah, ini dampak psikologis yang nggak bagus. Dan dia bisa depresi juga gitu ya, bisa cemas juga. Cemas apa? Wah, kalau dinilai orang aku bagaimana gitu. Tapi ada orang yang cuek juga. Tapi sekarang kita lihat kenapa orang misalnya ya, kalau orang melebihi berat badan, apakah dia sehat atau tidak gitu ya. Kalau itu memang tidak sehat, ya sehatkan gitu ya. Kalau itu memang sehat, ya nggak apa-apa gitu. Nah, seringkali kan orang mengatakan, nggak apa-apa, kita gemuk kan genetik gitu ya. Gemuk itu bukan genetik. Gemuk itu adalah kebiasaan apa yang kita makan. Nah, jadi sebenarnya ada, kalau mau kita ngomong disalahkan, yang mana yang disalahkan? Orang yang menjadi korban atau orang yang menyatakan body shaming? Sebenarnya kalau bisa kita melihat sisi positif keduanya ya, kalau misalnya memang mungkin saya terlalu gemuk ya, mungkin ya gitu ya. Jadi apakah saya memiliki penyakit, apakah saya sehat dengan kondisi ini, apakah saya merasa nyaman bergerak dan sebagainya, apakah saya dengan tubuh yang katakanlah misalnya kami pilih misalnya dari kasus masuk di tempat kami adalah gendut gitu ya misalnya. Nah, kalau itu memang misalnya mengganggu pekerjaan, ya memang ada kesadaran untuk misalnya membuat dirinya lebih sehat. Tapi kalau melakukan body shaming dan itu dilakukan oleh orang-orang yang menilai orang dengan begitu, saya katakan itu perbuatan yang tidak benar. Kalau mengkritik dengan baik, membangun, itu tidak apa-apa. Nah, kalau mengkritik dengan semena-mena, maka orang ini akan menjadi korban. Korban apa? Korban body shaming. Bisakah dikatakan ini bullying? Bisa. Bahkan ada
pasal-pasal KUHP-nya. Kalau ada yang ngatur juga ya? Ada dong. Masa mau dikatakan sekarang? Oh jangan. Nah berarti intinya ini berdampak yang kurang baik juga ya terhadap korban yang mendapatkan body shaming ini, Mbak. Psikologis dong ya. Gitu. Tadi depresi juga bisa. Depresi bisa, anxiety bisa, cemas karena merasa aku akan dinilai orang nggak, aku akan dinilai orang nggak kayak gitu. Iya. Jadi dia nggak merasa nyaman. Tapi juga kembali, nah ini nanti soal bagaimana dia melihat dirinya sendiri, bagaimana dalam secara hukum, bagaimana marketing, ini semuanya sangat holistik ya. Jadi kita melihat sesuatu itu, walaupun seorang psikolog pun melihat sesuatu itu tidak hanya semata-mata dari ilmu psikologi, tapi ilmu sosiologi, antropologi, ilmu marketing dan sebagainya. Nah ini berdampak semua terhadap psikologi seseorang. Nah oke. Nah ini kan bagi yang curhat pasti dia pingin tahu juga gitu Mbak ya, ketika dia mendapat ini kan sampai dia memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya karena body shaming yang dia hadapi gitu, ingin dan sekarang tidak bisa memaafkan dirinya, pasti dia pingin juga kembali bersemangat memaafkan dirinya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya mungkin ya, gimana sih caranya ketika kita mendapatkan body shaming kita tidak depresi atau menjadi anxiety, tapi malah kita memacu diri kita untuk bisa menjadi mungkin lebih baik lagi gitu ya. Nanti kita bahas segmen selanjutnya. Tetap di sini Bitalk.